saya akan terangkan dengan singkat karena ini sudah dibahas dan saya tidak akan ulang lagi. Dalam bahasa Arab, termasuk dalam Al-Quran dan Hadis, penyakit itu dibagi kepada dua bagian dan obatnya pun ada dua. Awas jangan salah menggunakan ya. Satu, penyakit yang terkait dengan fisik secara fisikal, sakit kepala, sakit perut, luka dan lain sebagainya. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan da'un. Da'un. Ibu kelihatan di belakang? Kurang besar? Oh, baik, saya besarkan. Ya. Sekarang kelihatan ya? Da'un ini maksudnya penyakit fisik. Kalau ada orang-orang yang terkena penyakit fisik, maka rumusnya kata Rasulullah itu, cari namanya dawaun. Dawaun. Pernah dengar riwayat likulli da'in dawaun. Ini obat bagi penyakit fisik. Seorang sahabat datang pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya sakit, mohon sembuhkan." Kata Rasulullah, "Pergi ke dokter, idhab ila tabib." Pergi ke dokter, dia akan menyembuhkan. Kata sahabat ini, "Bukankah Allah Maha Penyembuh? Engkau berdoa, Allah berikan kesembuhan." Bagus ini pertanyaan. Tapi jawaban Nabi lebih bagus, perhatikan. Allah titipkan kesembuhan itu, obat itu di tangan para dokter. Pergi ke sana. Idhab ila tabib. Jadi kalau antum sakit, ikuti rumusnya. Sunnah Nabinya pergi ke dokter, cari obat. Sakit kepala, coba periksa, beli Panadol, cari Konidin. Sakit mah, beli Promah. Jangan datang ke ketentuan yang menyimpang. Ya. Maaf, sakit perut perginya kemana? Kadang-kadang ada yang kedua. Kadang ke paranormal, macam-macam. Yang paling aneh itu cuma di kita saja. Kadang datang ke hewan. Hewannya pun dikasih gelar. Gelarnya itu cukup prestisius dan tidak ditemukan di ujung dunia kecuali di Indonesia. Kiai. Ada Kiai Selamat itu. Ternyata kerbau ya. Dan yang paling unik bukan hanya hewan itu. Ada yang minta kepada benda. Sudah tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak. Dilap juga sama kita, masih minta kepada benda. Sekarang sedang dicari-cari itu Kiai Nogosiluman sampai ke Belanda itu. Ya. Kerisnya Pangeran Diponegoro dicari-cari sampai ke Belanda. Jadi kasih Kiai. Namanya pun sudah aneh kan? Dia tipe bapak-bapak nih. Sekarang sedang marah ini. Ada yang minta juga pada akik gitu. Sekarang lihat. Ada penyakit yang tidak terkait dengan fisik, nomor satu. Tidak terkait dengan fisik. Misal, maaf, sakit hati, cemburu, iri hati, dengki, sombong, riya dan sebagainya. Kalau sakit fisik itu bisa di sekujur tubuh, kalau yang ini tidak. Itu cuma di jiwa. Ya. Itu penyakitnya disebut dengan maradun. Di hati. Penyakitnya di hati. Jelas ya? Baik. Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullah maradan. Nah, kalau terserang penyakit ini, jangan cari obat tawa, itu gak akan ketemu. Kita berobat misalnya datang ke dokter, ke Awal Bros, ke Hermina, kemudian ke mitra keluarga misalnya berobat ke sana. Maaf dok, saya sedang sakit ini, pusing saya. Kenapa bapak pusing? Karena saya punya rasa iri hati. Akan ada obatnya. Susah. Obatnya cuma satu, disebut dengan syifa'un. Pilih ayat Quran, dibacakan oleh kita,
Saat membaca itu merasa mendekat kepada Allah. Ketika dibacakan dan ingat Allah, itulah Allah yang menjadikan hati kita menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan ingat kepada Allah, hati kita menjadi tenang. Cara mengingat Allah itu bisa dilakukan dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Jelas sampai sini? Yang paling hebat, perhatikan ya. Ini barangkali pesan saya kepada para ibu ini terutama. Tadi saya sampaikan, penyakit fisik itu apa namanya? Daun. Obatnya apa? Baik. Terkadang kita akan menemukan salah satu penyakit yang secara medis klinis sudah susah obatnya. Obat sana sini susah, berobat ke dokter spesialis gak sembuh-sembuh, bahkan divonis sakit permanen dia. Nah, Syifa pun bisa mengobati penyakit seperti itu dengan izin Allah. Syifa. Contoh, Imam Al-Bukhari. Nama aslinya Muhammad, punya bapa namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, punya eyang namanya Al-Mughirah, punya eyang buyut namanya Al-Bardazbah. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Al-Bardazbah, tinggal di kecamatan Ju'fah Al-Ju'fi di Kabupaten Bukhara Al-Bukhari, di provinsi Khurasan Al-Khurasani, di negara Uzbekistan sekarang. Itu saat lahir bu, ya, ibu terutama diharapkan oleh ayah bundanya untuk menjadi ulama besar. Sering berdoa. Qadarullah usia 2 tahun meninggal ayahnya. Usia 2 tahun. Usia 4 tahun, Pak, ternyata terserang penyakit buta. Dan butanya permanen. Ya. Berobat sana sini tidak sembuh. Perhatikan di sini ya. Ibu yang sangat hebat ini, umminya, melihat kenyataan ayahnya sudah meninggal, anaknya buta, tidak menyurutkan tekadnya menjadikan anaknya itu menjadi ulama besar di kemudian hari. Terus berdoa kepada Allah, memohon dengan kebaikan. Apa yang terjadi? Diberikan oleh Allah keistimewaan pada anak kecil ini. Butanya mata, buta terletak pada matanya, tapi hatinya sedemikian dalam dan cepat sekali menangkap sesuatu. Punya keistimewaan, sanggup mengingat apapun yang dibacakan kepadanya dan mengulang kembali tanpa salah sedikit pun. Jika dibacakan satu halaman penuh misalnya, itu selesai dibacakan bisa mengulang tanpa salah titik komanya. Al-Bukhari itu usia 5 tahun dikirim ke sekolah hafalan Al-Quran, diberikan khadim untuk membantu beliau. Masuklah di sini, dimulai kisahnya ke Ma'had Al-Quran, belajar di situ. Gurunya saat itu sedang membacakan surat Qaf, surah ke-50. Saat dibacakan dari mulai awal sampai akhirnya, duduk anak ini, subhanallah, bacaan pertama, anak seusia beliau ini atau ada yang sudah dewasa yang melihat pun tak mampu mengulangnya, butuh berkali-kali dibacakan baru ingat. Itu pun baru seayat, 2 ayat, 3 ayat. Al-Bukhari selesai dibacakan, tangannya sudah diangkat. Syekh hafidtu ala dhahri qalbi, saya sudah hafal di dalam jiwa saya. Al-Bukhari kecil, subhanallah. Syekhnya terpanjang, dipanggil ke depan, ta'lim, maju ke depan. Subhanallah, ketika diminta oleh syekhnya, ikra, baca, dibacakan oleh Al-Bukhari kecil, langsung dirangkul oleh syekhnya. Hafal persis, bukan sekedar hafal ayatnya, tapi makhrajnya, sifat hurufnya, tajwidnya nyaris persis sama dengan gurunya. Itu doa ibundanya. Apa yang terjadi? Dirangkul oleh syekhnya, didoakan pada saat itu, dikatakan kepadanya, minal an tadrusul hadis, mulai hari ini kamu mesti belajar hadis. Karena syekhnya paham kalau Quran itu sudah dijamin mudah oleh Allah dalam Al-Quran. Surah Al-Qamar, surah 54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40, langsung statementnya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami sungguh telah mudahkan Quran ini untuk diingat. Siapa sekarang mau mengingatnya, kata Allah? Siapa yang mau menghafal? Karena Quran ada jaminan mudah dihafalkan. Tidak harus menjadi orang yang pandai dan kuat ingatan. Orang biasa pun bisa hafal itu.
Jadi bapak ibu jangan putus asa, Pak. Kemarin ada seorang nenek itu usia 82 tahun, Bu. Nenek 82 tahun, nggak bisa baca, nggak bisa menulis, hafal Quran dalam waktu 2 tahun. Dan yang membantunya cucunya. Jadi setiap kali beliau sedang santai, cucunya bacakan Quran. Mau tidur dibacakan lagi, 2 tahun hafal itu apa yang telah dibacakan itu. 2 tahun. Subhanallah. Ada lagi seorang bapak, anak muda dari Kuwait datang ke Saudi, ingin menjadi penggembala kambing, tapi punya 2 niat. Satu ingin haji, yang kedua ingin hafal Quran. Setiap berangkat, Pak, digembalakan kambing itu, naik ke bukit, dihafalkan sekian ayat, turun diulang lagi, subhanallah, kadang-kadang 10 bulan hafal Quran. Sampai dihajikan oleh tuannya dan dijadikan sebagai pemimpin dari para pekerja di sana. Antum bisa bayangkan, orang yang kerjanya menggembala kambing saja, bergulat dengan terik panas dan badai yang kadang-kadang dahsyat, naik turun ke bukit, kepanasan, kedinginan, bisa hafal Quran. Antum yang pekerjaannya sudah sedemikian santainya, fasilitasnya ada, di jalan subhanallah mobilnya enak, ada AC-nya, bisa seltik radio, bisa dengar murotalnya. Saking sayangnya Allah dikasih macet itu biar hafal Quran. Dikasih macet, sudah dikasih seperti itu, belum sempat juga untuk menghafal. Dengan cara apa lagi mesti difasilitasi. Subhanallah, ya. Baik, jadi ada cara di situ. Syekhnya mengatakan minal anqad musul hadis, mulai hari ini belajar hadis. Ulang Al-Bukhari, datang kepada ibundanya, diceritakan kisah bagaimana Syekh yang mendoakannya tadi. Ibunya senang luar biasa, lalu berkata, lihat kalimatnya, nah, ananda itu punya keterbatasan. Cukup belajar Quran dulu, kalau sudah selesai baru hadis. Apa kata Al-Bukhari? Perhatikan jawabannya. La ya ummi, atau dalam bahasa yang sopan, la ya amati, uridul hadis. Tidak, saya tetap ingin belajar hadis. Al-Bukhari meraba-raba jalan menuju ke kamarnya. Ibunya menyaksikan itu sedih luar biasa. Langsung masuk ke kamarnya, menuju mihrabnya. Di situ berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlinang air matanya sampai capek berdoa, disebutkan dalam riwayat tertidur itu. Perhatikan doanya. Ibu bisa catat ini ya. Maksudnya diingat. Yal Basir, disebut Asmaul Husna. Ini adab berdoa. Ya, kalau ibu bapak berdoa dengan menyebut Asmaul Husna, disebutkan dalam riwayat pertama, ini adalah aplikasi dari perintah Allah di surah ke-17 ayat 110. Minta berdoa, qulid Allah awid ar-Rahman, ya ayyama tad'u falahul asma' al-husna. Lihat hadis Nabi, kalau mau cepat buka kitabnya Sayyid Sabir, namanya Al-Aqaid Al-Islamiyah, halaman 31, ya, paragraf yang kedua nomor 1, baris 1 sampai dengan kelima. Ada hadis Nabi di situ disebutkan. Perhatikan kalimat hadisnya. Nabi SAW satu kali sedang lewat, sami'a rajulan yad'u, dia mendengar, Rasulullah mendengar seorang laki-laki berdoa kepada Allah. Perhatikan kalimatnya. Ya Allah, ashhadu bi annak Allahumma ashhadu bi annaka Allah as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad. Ketika sampai pada kalimat itu, Nabi kemudian langsung menegurnya. Ya fulan, hei katanya, dari mana kamu tahu doa ini? Tahukah engkau at-tadri innama anta sa'alta, sungguh engkau telah meminta kepada Allah bi asma'ihil a'zam, dengan namanya yang paling utama. Idza du'iya ajaba wa idza su'ila a'ta. Kalau berdoa dengan itu pasti akan dijawab, dan kalau meminta sulit bagi Allah untuk menolaknya, pasti memberi. Perhatikan, Ibunda Al-Bukhari menyebut Yal Basir, Yal Basir, ya Allah yang maha menatap dengan tajam. Anaknya buta memohon kepada Allah dengan sifatnya yang maha melihat. Yallazi ala kulli syai'in qadir, yang engkau maha kuasa atas segala sesuatu tanpa batasan sedikit pun. A'id basirat abdi, mohon kembalikan penglihatan anak saya. Perhatikan syifa yang datang. Ibunya menyebut Yal Basir, Al-Bukhari mengulang surat Qaf di kamarnya sampai ke ayat ke-22. Ketika ibundanya menyebut Yal Basir, Al-Bukhari kemudian membaca, laqad kunta fi ghaflatin min hadha, sungguh dulu engkau tidak bisa melihat
Fakashafna anka ghita'aka. Maka mulai saat ini akan kami buka hijab yang menutup pandangan itu. Wa basarukal yawma hadid. Mulai hari ini pandanganmu akan kembali menatap dengan tajam. Mulai hari ini pandanganmu akan kembali menatap dengan tajam. Padahal ayat ini tentang kejadian di kiamat. Ada orang saat di dunia buta, di kiamat bisa melihat. Ada orang melihat di hari kiamat bisa buta. Hati-hati. Ada orang melihat di dunia, di hari kiamat bisa buta. Rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta? Padahal dulu kami melihat. Tapi ada orang buta saat di dunia. Bapak Ibu kenal Imam At-Tirmidzi? Kenal di mana? Imam At-Tirmidzi itu yang meriwayatkan banyak hadis, yang tahajudnya tidak pernah henti, yang siang sunnahnya nyaris sempurna. Subhanallah, di akhir hayatnya itu berdoa kepada Allah sampai matanya buta, Pak. Sampai matanya buta karena takut kalau pulang bekalnya belum cukup. Itu At-Tirmidzi itu. Takut kalau pulang itu bekalnya belum cukup. Ahli tahajud, hadisnya kita bacakan tiap waktu. Tiap waktu siang sunnah, jangankan yang fardunya, yang sunnah pun dikerjakan. Masih berdoa kepada Allah, takut sampai buta matanya berdoa. Takut kalau pulang itu belum cukup bekalnya. Kita yang surganya belum jelas, hisabnya tidak menentu. Jangankan sunnah yang wajibnya kadang-kadang tertinggalkan, hadis tidak tahu hafal berapa, Quran tidak tahu juz berapa sudah sampai di mananya. Cita-cita paling tinggi ingin masuk surga Firdaus bersama Nabi. Apa amalan yang sudah disampaikan Imam At-Tirmidzi? Perhatikan poinnya. Keutamaan akhirat diturunkan lebih cepat oleh Allah kepada Al-Bukhari di dunia. Perhatikan kalimatnya. Wa basarukal yawma hadid. Tiba-tiba Al-Bukhari meloncat dari tempat tidurnya, terbuka pandangan yang bisa melihat lagi. Dikejar ibundanya, saat itu sedang tertidur. Ummi laqad ra'aithu. Saya sekarang sudah lihat lagi. Ibunya kaget terbangun, kemudian refleks mengatakan, ya bunai, rabbama ra'aita biqalbik. Duhai anakku sayang, mungkin ananda itu melihat dengan mata hati kamu. Lihat, bal bi'aini. Tidak, dengan mata saya. Ibu sekarang pakai baju apa? Di samping kita ada benda-benda, disebutkan satu-satu itu. Dipeluk oleh ibundanya, keduanya merangkulan bertangisan. Kemudian dari situlah mulai belajar hadis dan sampai sekarang sampai kepada kitab hadis. Sahih Al-Bukhari, ada kitab Adabul Mufrad dan kitab-kitab yang lainnya. Itu doa ibunda. Syifa, itulah syifa. Kisah tadi ada di kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari, jilid pertama bab Al-Muqaddimah, halaman 613, paragraf yang ketiga, bagi 1 sampai dengan 9. Antum bisa baca di situ.